alhamdulillah hasilnya sangat bagus, rimbun. Karena setelah melakukan pembersihan gulma dan melakukan pemupukan, sangat tidak terlihat sekali sekarang bercak daun. Kalau memang ada kuning daun di situ, yang ulang daunnya tua itu kan sangat normal dalam pertumbuhan tanaman cengkeh atau pertumbuhan dalam sebuah tanaman. Kalau tahun tuanya itu mulai kuning, gugur, itu normal. Tapi kalau daun mudanya untuk kuning itu hati-hati itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu faktor alam itu. Bercak kuning. Sedikit seputaran ya dari saya, Rudian Putra, sahabat tani cengkeh khususnya. Ya. Kita seputaran tentang sebuah tanaman cengkeh yang kemarin saya pupuk, inilah reaksinya seperti ini. Sudah saya gemburkan, saya letakin pupuk NPK di sini. Karena untuk musim hujan ya, tanaman apapun itu sangat pas sekali, cocok sekali ya untuk NPK. Entah itu NPK Ponska kah atau NPK 1616 kah, terserah para sahabat sekalian dimanapun berada. Jadi seperti ini hasilnya ya untuk cengkeh varietas Zanzibar. Oke, dan di sana juga kebetulan kemarin banyak pohon pisang dipangkasin eradikasi ya karena menghalangi pancaran sinar matahari. Itulah alasannya. Kemarin ada yang bertanya kenapa Om pohon pisangnya tuh ditebangin. Tebangin tuh nggak semua. Sekiranya yang bisa menghalangi pancaran sinar matahari daun-daunnya itu saya eradikasi ataupun melakukan penebangan. Dikarenakan penebangan itu sangat efektif sekali untuk di musim hujan begini ya. Kecuali musim kemarau ya saya biarkanlah untuk menaungi, kecuali tanaman durian tanaman cengkeh di sini sudah usia generatif, sangat tidak mau lagi dia dinaungi ya. Oke, yang di bawahnya juga saya tidak akan jalan-jalan ke yang lainnya ya, cukup shoot di sini saja karena saya sudah lelah naik turun karena di sini lahannya miring. Nah, jadi ada keuntungan juga ya menanam tanaman di lahan miring, tidak takut, tidak khawatir digenangi oleh air hujan, karena kuningnya di sini kan bukan bukan kuning karena air hujan. Kuning bercak daun itu kan karena faktor fisiologis alam, cuaca dan lingkungan. Jadi makanya dari itu kenapa tanaman durian tanaman cengkeh itu selalu ada penyakit bercak daun atau virus itu ya. Itu sangat rentan sekali untuk tanaman cengkeh. Ya, apalagi tanaman cengkeh yang rawan, drainasenya tidak bagus, lembab berlebihan, banyak rumput, otomatis akan menimbulkan suatu virus. Karena di lahan kebun di sini, kalau semakin banyak virus, terus air hujan, curah hujannya tinggi, itu volumenya, otomatis kan para virus itu akan berlarian ke daun tanaman kita, terus ke pohon pisang juga. Bisa menyebabkan layu jamur fusarium karena kelembapan yang berlebihan, pancaran sinar matahari kan tidak seimbang. Karena kalau di musim hujan begini ya, apalagi curahnya hujan tinggi. Makanya ke pohon cengkeh atau pohon apapun itu jadi kurang maksimal. Kalau kita betul-betul perawatannya itu ya lalai perawatannya itu asal-asalan gitu. Otomatis kan di permukaan itu harus bersih dulu, seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, memupuk nomor sekian, yang penting diusahakan bersih dulu. Kalau memang belum bersih ya jangan melakukan pemupukan, itu aja kalau saya. Ya, itu kalau prinsip saya ya. Karena tidak ada pemupukan pun kalau misalkan di sininya bersih ya, itu sudah diuntungkan sama pohon cengkeh. Itu bisa dibuktikan, silakan saja kalau tidak percaya. Pelihara rumput di sini ya di permukaannya, terus tidak melakukan pemupukan, tidak dilakukan pembersihan gulma gitu. Lihat apa yang terjadi pada tanaman cengkeh di sini. Untuk beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, meranggas sahabat. Ya, meranggas itu, terus terang aja. Bukan di samping bukan masalah persaingan unsur hara, karena itu di musim hujan itu kan sangat penting sekali melakukan penyiangan gulma itu. Karena jangan dibiarkan terlalu lembab yang berlebihan. Oke, kita cek ya yang sini biar nggak penasaran. Kemarin itu kan pertumbuhannya itu sangat terganggu dan sulit sekali karena pohon cengkeh ini sulit sebenarnya ya, beda dengan pohon cengkeh pohon-pohon yang lainnya ya perawatannya itu. Pohon cengkeh ini kalau ini kan sempat merangkas bawahnya itu karena banyak rumput. Setelah saya bersihkan, belum melakukan pemupukan malah ini ya, belum melakukan pemupukan yang ini. Tapi alhamdulillah keluar dia terubus, bisa dilihat sahabat. Dan di bawahnya juga sama tuh. Ada yang di atas ada. Yang di atas itu belum saya pupuk juga. Kemarin melakukan pembersihan gulma.
gitu. Ya, pada tanaman cengkeh di sini. Yang penting kan di musim hujan itu bersihkan dulu lah gulmanya. Kalau sudah bersih sama mesin rumput misalkan kan jauh lebih cepat tuh. Boleh lakukan gemburan kalau memang lahannya miring, kalau mau ditanam pupuknya silahkan, tidak masalah. Terus digemburkan itu kan kenapa tanaman cengkeh itu cepat besar, daun hijau? Karena melakukan penggemburan itu tanah ini semakin lunak, apalagi tanah ini lempung. Harus rajin lakukan penggemburan, kecuali tanahnya itu gembur ya, nggak usah lagi lah digemburkan. Gemburan itu berbahaya, kata orang, kalau terlalu dekat dengan akar ya. Jadi istilahnya agak jauh-jauh lah. Oke, agak jauh dengan akar. Jadi istilahnya bakal nampak lebih estetik, nampak lebih prima kalau sering kita melakukan perawatan gulma, melakukan pengemburan kepada tanaman cengkeh. Jadi itu aja ya. Sudah beberapa hari, mungkin sudah 5 hari ini setelah saya melakukan pemupukan pada tanaman cengkeh di sini, dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus, rimbun. Karena setelah melakukan pembersihan gulma dan melakukan pemupukan sangat tidak terlihat sekali sekarang bercak daun. Kalau memang ada kuning daun di situ, yang ulang daunnya tua itu kan sangat normal dalam pertumbuhan tanaman cengkeh atau pertumbuhan dalam sebuah buah tanaman. Kalau tahun tuanya itu mulai kuning gugur, itu normal. Tapi kalau daun mudanya untuk kuning itu hati-hati itu, ya. Itu faktor alam itu. Bercak kuning itu bukan harus dipupuk atau disemprot, enggak. Saya bilang tadi, ya itulah bersihkan dulu gulmanya, sekitarannya lakukan pengemburan kalau tanahnya itu mulai padat. Karena tanah di sini yang bisa padat tanah itu kan bukan karena pupuk saja, bukan karena pupuk kimia. Karena air curah hujan tinggi bisa juga dengan cara penyiraman, itu bisa mengakibatkan padatnya tanah kita. Oke, jadi itu aja ya, sedikit informasi. Silakan jika ada masukan. Mana tahu saya ada lupa yang belum semua saya sampaikan. Karena cuaca sudah mulai gelap, saya harus undur diri dari kebun ini dan harus pamit. Dan terima kasih banyak seputarannya untuk para petani cengkeh. Silakan jika ada sama petani cengkeh ingin ada masukan, silakan masukkan. Tulis kritik, saran, komen yang membangunnya di kolom komentar. Bagaimana kalau petani cengkeh yang jauh lebih berpengalaman daripada saya, insya Allah akan saya pelajari juga ilmunya. Dan mohon maaf juga, saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun di sini tentang sebuah tanaman, apapun itu tanamannya. Karena sama di sini juga saya masih belajar. Tapi alhamdulillah dari hasil belajar saya di sini, pohon cengkehnya sangat subur dan sangat rimbun setelah melakukan pembersihan gulma dan melakukan terus pemupukan per 3 bulan sekali kalau sempat. Oke, terima kasih banyak. Hanya itu saja sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan tentang sebuah tanaman cengkeh. Dan ini nanti kalau memang masih udah banyak rumput begini, akan saya terus gemburkan. Dan ini kemarin udah saya pruning. Tunas air di atas atau di dalamnya sudah mulai bersih. Dan pertumbuhannya sudah estetik, nampak prima. Ya, batang-batangnya sudah mulai kokoh, keras. Karena tunas air di dalamnya itu sudah saya buangin ya, buangin. Kalau memang ingin percepat pembuahan, lakukan pemupukan, bersihan gulma, itu saya tadi bilang, dan tunas-tunas airnya di sini dipruningin ya. Oke ya, tunas-tunas air atasnya itu dipruning juga. Agar dia tidak lari terus ke pertumbuhan, karena bunga buah cengkeh di sini bisa distimulir oleh tunas baru, dikarenakan banyak nitrogen yang tinggi dari curah hujan. Oke, dan itu aja lah seputaran tentang sebuah tanaman. Diusahakan rumput bawahnya itu di usia masih vegetatif dibersihkan, karena sangat mengganggu sekali untuk masa pertumbuhan sebuah tanaman rumput ya. Oke, terima kasih, hanya itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Jika ada masukan tambahan lebih, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas semampunya saya. Dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya tentang sebuah seputaran tanaman cengkeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.